Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik ya, oke. Sepertinya teman-teman hari ini semangat sekali ya untuk belajar ya? Siap ya? Sudah siap untuk belajar? Dava, sudah siap untuk belajar Dava? Siap ya? Absen dulu ya. Yang pertama Anissa Siva Safitri. Hari ini bagaimana Anissa? Semangat. Semangat kata Anissa, luar biasa sekali Anissa, semoga semangat terus ya. Arfan Khairfandi Wijaya. Bagaimana hari ini Arfan? Full senyum. Absensi. Nah, hari ini seperti biasa kelas 8A melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang akan kita bawakan adalah tentang teks berita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian berita. Apa sih itu berita? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama teman-teman. Seharusnya teman-teman masih ingat ya pengertian dari berita. Siapa yang masih ingat apa itu berita? Adakah? Oke, baik, Galang. Boleh berdiri Galang. Baik, apa Galang berita? Berita adalah sebuah informasi yang disampaikan. Betul atau salah? Betul. Baik, Galang, kita sudah belajar tentang pengertian berita. Hari ini kita akan belajar tentang unsur dan juga struktur pembangun teks berita. Sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu mau teman-teman sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Nah, sekarang boleh berhadapan dengan teman-temannya. Nah, bertiga nih berhadapan. Nah, begitu aja. Nah, begitu. Madep sana. Nah, silakan berhadapan. Nah, kamu di tengah. Jidan, madep sana. Oke. Nah, teman-teman, sekarang coba teman-teman lihat teman-temannya yang lain dari ujung kepala sampai ujung rambut. Ketika teman-temannya ada yang belum rapi, tolong diinfokan supaya rapi. Ketika ternyata teman-teman sudah rapi, maka teman-teman harus berteriak semangat. Ketika sudah rapi, maka teman-teman harus berteriak semangat dan langsung duduk. Baik, silakan boleh dilihat teman-temannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah semangat semua? Sudah rapi semua? Baik, keren ya. Berarti kalau bajunya sudah rapi, tempat duduknya sudah rapi, teman-teman sudah bersemangat, berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah video. Tayangan video teman-teman boleh saksikan. Nanti di akhir video silahkan ada yang mau menceritakan tentang video yang dilihat. Oke, dilihat bersama-sama ya. Membuat banjir menggenangi jalan di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Akibat banjir, arus lalu lintas di kawasan Antasari tersendat. Baik, sudah dilihat videonya? Sudah disaksikan bersama-sama? Baik, kalau sudah dilihat dan sudah disaksikan, Ibu mau tanya dulu, ada yang bisa menceritakan isi dari video yang barusan dilihat? Ada yang bisa menceritakan? Yang bisa menceritakan Ibu berikan plus 20. Fahri silakan boleh berdiri. Baik. Menceritakan atau memberitakan tentang daerah Tangerang Selatan yang terkena banjir yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Betul atau salah? Betul. Contohnya Fahri dan Hana. Ketika teman-teman mempelajari berita, teman-teman bisa tahu, oh berarti kalau membacakan sebuah berita itu harus formal. Oh ternyata menjadi news anchor itu enak ya. Nah, dengan kamu belajar menjadi seorang pembawa acara atau kamu senang melihat berita, kedepannya nanti kamu bisa menjadi seorang pembawa acara atau news anchor ternama. Mau atau tidak? Menghasilkan uang atau tidak?
menghasilkan uang. Jadi semua yang kamu pelajari itu pasti ada manfaatnya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membuat pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan teman-teman dalam mempelajari teks berita ini. Silahkan, boleh dibuka grupnya. Ibu sudah memberikan akun Quizizz ya. Nah, silakan boleh bergabung di akun Quizizz yang sudah Ibu berikan dengan kode games 72143660. Berita. Nah, di teks berita ini ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Tolong dibacakan kompetensi dasarnya deh ya. Ya, 3.1. Ya baik, jadi di sini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks berita. Boleh dibaca indikator pencapaian kompetensinya? Menjelaskan pengertian berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian berita dan juga unsur pembangun dari teks berita. Lanjut. Nah, teman-teman, Ibu tadi kan bertanya kepada teman-teman, apa itu berita? Nah, teman-teman sendiri pernah nggak sih, nih berita ya, pernah nggak sih teman-teman menonton sebuah berita? Biasanya teman-teman nonton berita di mana? Di televisi. Selain di televisi di mana lagi? TikTok sekarang katanya. Di medsos di mana lagi? Twitter, Instagram, di mana lagi? Google, oke, di mbah Google ya, atau biasanya di detik.com, terus di Kompas, terus juga ada di mana lagi tuh? Instagram dan lain sebagainya. Selain menonton, pernah nggak sih teman-teman dengar berita? Di mana? Dari orang sekitar ataupun di radio. Berarti teman-teman sudah terbiasa ya mendengarkan sebuah berita. Nah, berita itu bisa teman-teman jumpai di media cetak ataupun di media elektronik. Pernah membaca sebuah berita? Di mana? Di koran. Koran itu termasuk media cetak atau elektronik? Media cetak. Kalau media elektronik contohnya apa? Televisi. Lalu apa lagi? Handphone. Biasanya kalau handphone kita sering sebutnya apa dengan apa? Gawai. Betul. Tadi kan kita sudah belajar unsur pembangun berita dan juga struktur pembangun berita. Ibu mau nanya sama Anissa, unsur pembangun berita itu ada apa sayang? Kapan? Disingkatnya dengan nama apa? Betul atau salah? Tepuk tangan dulu dong buat Anissa. Keren. Anissa berarti sudah paham. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang materi teks berita. Nah, sekarang Ibu mau teman-teman silahkan boleh duduk berkelompok sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Ya, kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 1 mana suaranya? 10 juta jiwa kelompok 1 suaranya. Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 4 mana suaranya? Baik. Sudah ada 4 kelompok ya. Nah, teman-teman, di sini Bu akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik tentang teks berita. Di lembar kerja silakan boleh dituliskan infografis yang teman-teman dapatkan dari teks berita yang sudah Ibu sajikan. Apa judul teks beritanya? Apa judul teks beritanya? Apa? Coba boleh dibaca. 9 rumah kebakaran, 1 mobil ikut ludes terbakar. Boleh dituliskan infografisnya ya. Dan silakan sekarang boleh mulai dikerjakan. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, sebentar. Teman-teman silakan boleh diperhatikan kelompok Saskia dan kawan-kawan akan
Daftar unsur-unsur pembangunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang jawab, 70 juta jiwa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang daftar unsur pembangun berita yang telah kamu baca. Silakan boleh didengarkan dan nanti dikomentari apa ada yang kurang atau tidak. Yuk. Silakan boleh didengarkan ya. Silakan. pertama, unsur pembangun berita. Yang keras sayang. Supaya Ada teman-teman bisa mendengar. ada what atau apa. Peristiwa kebakaran menghanguskan 9 rumah dan 1 unit mobil. Kedua, ada when atau kapan. Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 1 WIB. Dan ketiga, ada Where? Dari mana? Jalan Gereja, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Yang keempat, who? Siapa? Seorang warga bernama Ziko Solin. Yang kelima ada why, mengapa api cepat menyala dan membesar dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu. Yang keenam, how, bagaimana. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti kalau tidak sudah tahu semua ya. Insya Allah baik. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ibu yang nanya boleh ya? Boleh dong pastinya. Baik, ibu mau tanya siapa? Yang lahir di bulan Oktober. Di sini. Reza. Oh iya, namanya Reza Octavia ya. Berarti Reza lahir bulan Oktober, baik. Karena Reza lahir di bulan Oktober, ibu mau tanya sama Reza. Reza, unsur pembangun teks berita itu ada apa saja, Reza? Ada apa, mengapa, bagaimana, kenapa, kapan, sama siapa. Lalu, sudah lengkap atau belum? Apa yang kurang? Bagaimana? Bagaimana? Atau disingkat dengan sebutan apa? Adik Simba. Di minggu depan, nantinya di minggu depan kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dari teks berita. Yang mana nanti di akhir pembelajaran, teman-teman akan membuat sebuah proyeknya yaitu membuat sebuah berita sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti ada yang menjadi kameramen, ada yang jadi reporter, ada yang jadi siapa nih? Ada yang menjadi pembawa acara atau news anchor-nya ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi maaf bila ada salah kata. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga hari ini selalu menyenangkan bagi teman-teman. Ibu akhiri cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.